Senang sekali Lost Rebecca kembali bertemu dengan adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa adik-adik, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya walaupun kita ibadah online di rumah. Ya, berpakaianlah dengan rapi, duduklah yang baik, dan ketika memuji, adik-adik boleh dipersilakan berdiri, boleh tepuk tangan dan menggunakan gerakan untuk memuji Tuhan. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari tunjukkan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, walaupun kita ibadah online, Tuhan juga hadir. Tuhan hadir di sini bersama-sama dengan Lost Rebecca, dan Tuhan hadir di rumah kamu. Ya, terlebihnya di hati kamu. Mau nggak kamu memberi yang terbaik untuk Tuhan? Ya, tentu kita semua mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui sikap kita, melalui suara kita, pikiran kita, hati kita untuk Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita akan berdoa. Hai anak-anak, Lose senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian hari ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sukacita, tetap semangat ya. Ayo, sebelum memulai sekolah minggu kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Pimpin kami di saat mendengarkan firman-Mu supaya kami semua bisa mengerti firman Tuhan dan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa mengikuti sekolah minggu, mungkin karena masalah jaringan, sinyal. Tuhan, Kau tolong supaya mereka dapat mengikuti sekolah minggu. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami masalah yang lain sehingga tidak bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, Kau tolong membuka jalan supaya anak-anak ini kembali dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan puji-pujian kami dan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Walaupun Lause di sini, adik-adik di sana, ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita bernyanyi lagu pujian berikut ini, Bertemu dalam Kasih. Ayo, boleh bangkit berdiri ya, dan boleh tepuk tangan. Ikuti gerakan Lause ya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam Wah, adik-adik, senang sekali ya kita bisa bertemu hari ini walaupun secara online dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, adik-adik pernah khawatir nggak? Adik-adik pernah khawatir? Ya,
Tentu pernah ya. Atau ada pernah takut? Mungkin juga pernah ya. Tapi lihat, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang akan selalu menolong kita, memenuhi apa yang kita butuhkan, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Lihat burung-burung yang terbang di langit. Ya, siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang memelihara mereka? Tuhan. Lihat padang rumput, padang hijau, siapa yang merawat? Selain daripada Tuhan. Tentu Tuhan yang merawat dan menjaga semua ciptaannya, terlebih kita. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo, tidak boleh khawatir sebagai anak Tuhan ya. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Bapa di surga memelihara hidup kita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau berjanji kepada Tuhan bahwasanya kita mau hidup di dalam Tuhan, mau sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Ketika ada godaan iblis datang, kita katakan, tidak, pergi kamu. Karena aku anak Tuhan, aku anak terang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak mau melakukan dosa. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tuhan Yesus, aku berjanji, rajin berdoa, baca Alkitab, dan menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi anak-anak, bersyukur kita bisa bertemu lagi. Kita telah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan telah mengizinkan kami untuk satu hari lagi bisa memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan Lause bagikan hari ini adalah tentang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia di Sarfat. Dan itu tercatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Perjanjian Lama, di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Nah, adik-adik nanti bisa membaca seluruh dari pasal itu. Adik-adik, Nabi Elia diutus Allah untuk pergi ke Sarfat. Sarfat itu terletak di pantai Laut Tengah, sekitar 13 km di sebelah kota Sidon. Kota Sidon adalah kota asal Ratu Izebel. Nah, adik-adik bisa menemukan siapa Izebel di dalam Alkitab. Adik-adik, di sekitar wilayah itu merupakan tempat penyembahan berhala atau tempat menyembah kepada patung dewa Baal. Adik-adik, setelah Nabi Elia sampai di sana, Nabi Elia bertemu dengan seorang wanita janda, atau kita panggil saja ibu janda. Nah, janda adalah seorang wanita yang suaminya sudah meninggal dunia. Elia ketika bertemu dengan wanita janda ini, ia meminta wanita janda ini untuk memberinya makan. Adik-adik, demi mendengar permintaan Nabi Elia, wanita janda ini kemudian dia berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Adik-adik, perkataan wanita janda ini menunjukkan adanya keputusasaan yang begitu dalam. Ia berkata seolah-olah tidak ada harapan lagi baginya untuk tetap bertahan hidup. Karena apa? Karena ia memang tidak mempunyai persediaan makanan lagi. Benar-benar tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Jadi, bagaimana mungkin ia dapat memenuhi permintaan Nabi Elia, sedangkan ia sendiri juga kekurangan? Adik-adik, tetapi Nabi Elia, dia terus memaksa wanita janda itu untuk memberinya makan. Nabi Elia memberikan dukungan kepada si wanita ini agar ia tidak takut untuk memberi pertolongan kepada Nabi Elia. Bahkan, Nabi Elia menyuruhnya segera pulang untuk apa? Untuk membuatkan roti dari segenggam tepung milik si wanita itu. Tapi dengan syarat, wanita janda itu harus membuatkan roti untuk Nabi Elia terlebih dahulu. Baru setelah itu ia membuat lagi untuk dirinya serta anaknya. Dan hal ini dilakukan Nabi Elia seperti yang telah dikatakan Tuhan kepada Nabi Elia. Adik-adik yang terkasih, wanita janda itu kemudian dia pulang dan dia sungguh-sungguh menuruti apa yang diperintahkan Nabi Elia. Nah, ternyata setelah ia membuatkan roti untuk Nabi Elia, tepung dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu tidak berkurang sedikit pun. Wah, melihat mukjizat itu, wanita janda itu akhirnya percaya kepada perkataan Nabi Elia. Tetapi tidak lama kemudian, anak dari wanita janda itu sakit sampai akhirnya meninggal. Wanita janda itu mengira bahwa kematian anaknya itu disebabkan oleh Nabi Elia. Wanita janda ini tidak menyangka. Wanita janda ini menyangka bahwa kedatangan Nabi Elia adalah bertujuan untuk menyingkapkan semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan wanita janda ini mengira,
sebagai hukuman atas dosa-dosanya adalah kematian anaknya. Adik-adik, Nabi Elia kemudian dia bertindak. Apa yang Nabi Elia lakukan? Nabi Elia kemudian meminta wanita janda ini untuk membawa anaknya yang sudah meninggal itu ke ruang atas. Nabi Elia, apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dan Nabi Elia meminta pertolongan Tuhan. Setelah itu, mujizat Tuhan pun kembali terjadi. Anak dari si wanita janda ini hidup kembali. Ya, hidup kembali. Adik-adik yang terkasih, peristiwa yang dialami oleh wanita janda ini ternyata membawa perubahan baru di dalam hidupnya. Kejadian demi kejadian yang dialami oleh wanita janda itu telah membuat dia sadar bahwa semua mujizat yang terjadi di dalam hidupnya bukan semata-mata dilakukan oleh kuasa Nabi Elia, melainkan mujizat itu berasal dari kuasa Tuhan Allah. Dari hal ini adik-adik, kita memahami bahwa Nabi Elia diutus ke Sarfat yang merupakan daerah yang penuh dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ada di sana menyembah kepada dewa Baal termasuk si wanita janda ini. Namun Nabi Elia dipilih Tuhan untuk apa? Untuk diutus ke Sarfat dan bertemu dengan ibu janda ini atau wanita janda ini. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah kepada wanita janda ini. Sehingga pada akhirnya wanita janda ini bisa mengenal Tuhan yang benar dan percaya kepada firman Tuhan yang hidup dan yang benar. Nah adik-adik, Lause mau bertanya, apakah ada di antara keluarga adik-adik atau teman-teman adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, kita harus ingat firman Tuhan hari ini, bahwa tidak ada kebetulan kita berada di tengah-tengah keluarga atau tengah-tengah teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau tidak kebetulan jikalau hari ini kita berada di lingkungan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab kita akan dipakai dan dipilih Allah seperti Nabi Elia, di mana kehadiran kita melalui sikap dan perbuatan kita, serta melalui firman Tuhan yang diucapkan, yaitu Injil yang diberitakan, dapat membuat keluarga kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalaupun mereka percaya, itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Tuhanlah melalui kita untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka, dan Tuhan mau menyelamatkan mereka melalui kalian, melalui kamu. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Adik-adik, kiranya Tuhan boleh menolong kita menjadi saksi bagi banyak orang. Untuk keluarga kita yang belum percaya, untuk teman-teman kita yang belum percaya, dan melalui sikap hidup kita, mari kita mencerminkan kita adalah anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, dan yang mau memberitakan kasih itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan.
Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang mempunyai sikap hidup yang baik sehingga orang boleh menilai dan melihat ada Kristus yang sungguh hidup di dalam hidup kami. Hidup kami seperti surat yang terbuka sehingga orang boleh melihat hidup kami yang baik dan benar. Dan melalui sikap hidup kami, orang yang belum percaya juga nantinya boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikut ini mari kita menyaksikan kreativitas yang sudah dipersiapkan oleh Lause Lili. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Adik-adik masih punya kesempatan setelah dari ibadah online ini selesai, adik-adik boleh melanjutkan kreativitas yang sangat menarik. Oke? Baiklah, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kamu kumpulkan, ya, ataupun uang jajan yang selama ini kamu kumpulkan, taruhlah dalam amplop, titip ke papa atau mama atau masukkan ke dalam celengan. Nanti ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai ataupun sudah adik-adik sudah boleh ke gereja, mari bawa persembahan itu dan persembahkanlah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Bring Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik semuanya, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa setelah kita mendengarkan firman Tuhan harus kita lakukan ya. Ingat 5M. M yang pertama kita mendengar firman Tuhan. M yang kedua kita membaca firman Tuhan. M yang ketiga adalah kita merenungkan firman Tuhan. M yang keempat kita melakukannya. Dan jangan lupa ada M yang terakhir, M yang kelima adalah kita memberitakan firman kepada orang lain. Terlebih kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, pesan Lause yang terakhir adalah adik-adik mari tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Kalau pergi keluar rumah, hati-hati selalu mengenakan masker. Rajinlah cuci tangan dan hindarilah tangan kita memegang mata, hidung, ataupun mulut. Adik-adik tetap semangat sekolah online di rumah ya. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan dan kamu pasti bisa. Oke, sampai jumpa adik-adik semuanya.
Dah.